juga belajar kitab. Alhamdulillah. Banyak orang-orang di luar sana lupa terhadap ilmu agama. Sehingga apa? Tujuan hidupnya dunia. Na'udzubillah summana'u. Padahal dunia yang kita tinggali ini hanya sarana untuk menggapai akhirat. Dunia yang kita pelajari ini hanya sebagai modal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Maka santriwan dan santriwati, mumpung kita masih di pondok, belajarnya yang semangat, belajarnya yang giat. Jangan sia-siakan waktu kalian, jangan sia-siakan umur kalian. Kenapa? Hari ini tidak akan datang pada hari esok. Boleh kalian bertemu dengan hari Rabu, malam Rabu, Selasa malam Rabu. Boleh minggu depan ketemu, tapi tahunnya beda, harinya beda, umurnya sudah beda. Maka jangan sia-siakan waktu kalian. Untuk apa? Untuk bermalas-malas di pondok. Di pondok hanya makan, tidur, jajan, main, tidak pernah serius dalam belajar, menyanyiakan waktunya. Orang tersebut akan rugi. Kenapa? Masa muda kalian tidak akan terulang dua kali. Sehingga apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ta'allamal ilma fi sigharihi kan naqsil hajar. Siapa orang yang belajar ilmu waktu kecil sama seperti mengukir di atas batu. Orang kalau mengukir di atas batu, kira-kira ukirannya setahun hilang? 2 tahun hilang? 5 tahun hilang? 100 tahun hilang? Tidak bakal hilang. Kenapa? Karena mengukir di atas batu. Ta'allam fil kibari, belajar ilmu waktu besar, kan naqsi alma, seperti menulis di atas air. Bisa nggak nulis di atas air? Bisa apa nggak nulis di atas air? Nggak bisa. Baru nulis langsung di. Kenapa? Karena nulisnya di atas air. Itulah perumpamaan orang yang belajar sudah tua. Maka kalian dipondokkan oleh orang tuanya, dikirim ke pondok ini agar kalian benar-benar belajar. Sehingga apa? Kalian menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga bisa sukses di dunia dan sukses di akhir. Abi mau nanya, kalian pengen jadi orang yang sukses apa enggak? Pengen jadi orang yang pintar apa enggak? Pengen jadi orang yang bahagia apa enggak? Pengen jadi orang yang masuk surga apa enggak? Syaratnya harus mempunyai ilmu. Sehingga Nabi bersabda apa kata Nabi? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia di dunia, hidupnya sukses, hidupnya damai, hidupnya tentram, mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen bahagia di akhirat, pengen masuk surga, pengen dia keluar jannah bi ghairi hisab, pengen masuk surga tanpa hisab, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada huma, siapa orang yang ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat, wa alaihi bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Tidak ada jalan untuk bisa menggapai kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat kecuali dengan ilmu. Orang ibadah pakai ilmu, sholat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, zakat pakai ilmu, umrah pakai ilmu, naik haji pakai ilmu,
Semuanya pakai ilmu. Kalau ilmu agama saja ingin masuk surga, itu harus memakai ilmu. Apalagi kalau kita pengen benar ibadahnya, pengen khusyuk ibadahnya, maka tidak ada lain harus dengan ilmu. Orang pengen bahagia dunia dengan ilmu, apalagi bahagia di akhirat. Sedangkan dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. Maka syaratnya harus punya ilmu. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang beramal namun tak pakai ilmu, sholat tak pakai ilmu, zakat gak pakai ilmu, puasa gak pakai ilmu, naik haji gak pakai ilmu, ngaji gak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal seseorang itu mardud, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka kalian dimasukkan ke pondok pesantren agar kalian mendapatkan ilmu, sehingga dengan kalian memiliki ilmu bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu, bisa menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka orang kalau pengen mudah mencari ilmu, maka syaratnya itu ada 6. Perhatikan, yang bawa bolpen dicatat agar kalian tidak sia-sia mondok. Ada orang mondok 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, pulang dari pondok nggak jadi apa-apa. Berarti ada yang salah daripada syarat-syaratnya tersebut. Akan dikatakan, alala tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang menuntut ilmu itu syaratnya ada 6. Yang pertama apa? Dakain. Apa daka itu? Harus cerdas. Cerdas itu bukan hanya pandai menghafal, bukan hanya pandai memahami. Orang cerdas itu adalah seseorang yang tatkala diperintah oleh gurunya mendapatkan ilmu daripada gurunya, dia langsung paham. Contoh, waktunya ngaji itu biasanya jam 7, 15 menit sebelumnya ngaji harus sudah kumpul. Orang yang cerdas gak perlu dibilangin, jam 7 kurang 15 menit sudah go. Itu orang namanya cerdas. Guru mengatakan habisnya sholat isya, habis ngaji mutolaah atau murajaah atau sinau, belajar mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari. Orang yang pinter nggak perlu didatangi kamar-kamar, tapi langsung belajar. Sehingga apa? Dalam ilmu psikologi pendidikan, karena Habib ini SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, dikatakan kecerdasan itu dibagi 3. Perhatikan, kecerdasan itu dibagi 3. Yang pertama namanya IQ. Apa? IQ. Kalau Indonesia I sama Q, namanya I. Apa itu arti IQ, Beb? IQ itu adalah intellectual wisdom, kecerdasan yang berlandaskan kepada akal atau otak. Jadi anaknya yang punya IQ tinggi, dia pandai menghafal, dia mudah memahami pelajaran, itu namanya IQ-nya tinggi. Yang nomor 2 ada apa? EQ. EQ. Artinya apa? Emotional wisdom. Orang yang punya kecerdasan emosional biasanya mudah berteman, gampang memahami bahasa,
Kalau temannya tengkar, itu mudah mengakurkan, mendamaikan. Dia banyak temannya. Kenapa? Karena dia punya emosional yang tinggi. Itu juga kecerdasan yang datang dari hati menjadi kepekaan bagi anak-anak untuk mudah bergaul dan memahami keadaan yang ada di sekitarnya. Kecerdasan yang nomor 3 namanya SQ. Apa? SQ. Apa maknanya? Spiritual wisdom. Spirit dan wisdom. Orangnya itu nggak cerdas biasanya, juga nggak pandai bergaul dengan teman-teman, cuman orangnya bujur arus. Orang yang seperti ini nggak mau. Ayo kita pergi, bolos nggak mau. Lempang dia, lurus dia. Ayo kita melanggar aturan, nggak mau dia. Diajak jelek nggak apa? Orang di kelas belum ada, dia udah datang duluan, udah nunggu di kelas. Walaupun belajarnya agak pinter, tapi dia punya emosional itu tinggi. Ketaatannya kepada guru tinggi, ketaatannya kepada Allah tinggi. Jadi omongnya bukan langsung nurut, penurut anaknya. Penuh. Biasanya kalau orang yang punya IQ tinggi itu masih banyak tanya. Kenapa? IQ tinggi kritis. Kadang-kadang suka melanggar. Kenapa? Keingintahuannya besar. Itu orang tanda-tandanya IQ tinggi. Tapi kalau orang yang SQ ini enggak, orang yang pendiam, tidak suka bergaul, yang nggak terlalu pinter, tapi patuh terhadap guru. Dan tiga-tiganya ini adalah kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Beb, saya nggak cerdas, nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian punya yang nomor 2 dan nomor 3. Nggak cerdas secara intelektual kuisen nggak apa-apa. Yang penting ada emosional, karena emosional itu yang membentuk seseorang menjadi syarat yang kedua, yaitu setelah dakain wa hirsin, punya kemauan. Orang yang punya emosional yang kuat, yang punya spirit yang kuat, dia punya kemauan untuk mencari ilmu. Ada orang cerdas tapi malas belajar, kira-kira bisa pintar apa enggak? Bisa pintar apa enggak? Ada orang cerdas tapi malas mau belajar, kira-kira bisa pintar apa enggak? Bisa pintar apa enggak? Ada orang enggak terlalu cerdas tapi himmat, qawiyah, semangat yang kuat. Bisa pintar apa enggak? Bisa pintar apa enggak? Maka syarat yang nomor 2 orang mencari ilmu adalah seseorang yang punya himmat, kemauan. Yang nomor 3, wasdibarin, harus sabar. Orang cari ilmu itu harus kena gatel-gatel sabar. Mau mandi astri sabar. Tempat tidurnya nggak enak, nggak ada bantalnya, nggak ada kasurnya sabar. Ditakzir, dihukum karena salah sabar. Kiriman telat harus sabar. Kenapa? Syaratnya orang mencari ilmu harus sabar. Nggak bisa kalau nggak sabar. Nggak cerdas nggak apa-apa, tapi punya kemauan. Nggak cerdas nggak apa-apa, tapi sabar. Yang nomor 4, wa irsadu ustadzin, harus patuh terhadap perintah guru. Secerdas apapun anaknya, sepintar apapun anaknya, tapi nggak patuh terhadap gurunya, tak patuh terhadap peraturan pondoknya, ilmunya nggak bisa manfaat, ilmunya nggak bisa berkah. Apa kata Imam Syafi'i? Al ilmu bitta'allum wal barakah bil hikmah. Kalau pengen ilmu ya belajar, semangat belajarnya. Tapi keberkahan tidak cukup hanya dengan belajar, semangat belajar, tapi bil hikmah, dengan berhikmah atau membantu kepada guru. Kata orang Jawa, ngaulo, menghambakan diri kepada guru. Kalau ada seorang murid pintar tapi nggak patuh ke gurunya, ilmunya tidak akan manfaat.
Apa kata Nabi? Man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad ilallah illa bu'dan. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi nggak bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu, bukan semakin dekat dengan Allah tapi semakin jauh. Kenapa kau jauh, Bim? Ilmunya tidak mendapatkan keberkahan. Salah satu penyebabnya karena nggak patuh terhadap perintah guru. Di pondok dibilang nggak boleh bully, ngebully orang. Di pondok nggak boleh nyuri, nyuri. Ada nyuri? Ada nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ada yang suka bully apa enggak? Ngerjain temennya ada nggak? Ada apa enggak? Ada. Nggak ada. Ada. Orangnya datang. Coba angkat tangan. Nggak bohong. Nggak bohong. Di pondok nggak boleh gosok, nggak boleh pinjem punya temannya tanpa izin. Punya temannya dibawa, dipakai, habis itu tinggal di mana-mana. Jempolnya temannya dibuang. Dengki. Bisa jadi tidak manfaat ilmunya karena nggak patuh terhadap peraturan pondok. Syaratnya agar mendapatkan keberkahan ilmu, mengabdi kepada guru, mengabdi kepada pondok. Oh, dayahnya ini kotor disapuin. Oh, banyak sarang laba-laba dibersihin. Kamar mandinya bersih, dibersihin, disikat. Jangan nunggu piket. Kalau kalian mengabdi kepada guru kalian, mengabdi kepada pondok kalian, walaupun kalian ilmunya agak banyak, keluar dari pondok akan dapat ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya mau nanya, orang yang jadi kepala desa itu pintar apa bodoh? Jawab yang kencang. Orang yang jadi kepala desa itu pintar apa bodoh? Orang yang jadi camat itu pintar apa bodoh? Yang jadi bupati itu pintar apa bodoh? Yang jadi DPR itu pintar apa bodoh? Yang jadi menteri itu pintar apa bodoh? Yang jadi presiden pintar apa bodoh? Tapi kenapa mereka kok korupsi? Kenapa mereka kok korupsi? Korupsi itu boleh apa nggak boleh? Dosa apa nggak dosa? Kenapa mereka kok korupsi? Kenapa mereka kok menindas rakyatnya? Bisa jadi mereka nggak dapat keberkahan dari ilmu. Salah satu penyebabnya mereka nggak patuh terhadap guru. Ini bisa dipastikan. Kata Imam Syafi'i dikatakan kalau orang itu sudah nggak patuh ke gurunya, nggak patuh kepada peraturan pondoknya, setinggi apapun ilmumu tidak akan ada manfaatnya. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Ini cerita, Habib pernah mondok seperti kalian. Dulu guru Habib yang pertama namanya Kiai Haji Syekh Alawi Muhammad yang ada di kota Sampang di Madura. Suatu ketika Habib kena gatal-gatal. Kalian pernah kena gatal-gatal belum? Pernah. Berarti kalau sudah pernah kena gatal-gatal, ilmunya sudah masuk. Kalau belum kena gatal-gatal, berarti ilmunya belum masuk. Kalau sudah kena gatal-gatal, tapi sabar di pondok ya, nggak pulang ke rumah, berarti ilmunya sudah masuk. Jadi kalau anak-anak sekarang masih gatal-gatal, berarti ilmunya lagi masuk ya. Amin Allahumma. Habib dulu waktu mondok sama seperti kalian. Habib kelas 3 SD sudah mondok. Kelas 3 SD. Ada nggak yang kelas 3 SD ini? Ada. Nggak ada. Habib kelas 3 SD diantar ke pondok nangis. Ya Allah, aku dibuang sama abang. Ibu, kelas 3 SD belum tahu nyuci baju sendiri, belum tahu masak sendiri. Di sini baju dicucikan apa masak apa cuci sendiri? Sendiri. Masak sendiri apa cuci apa dimasakin? Dimasakin. Enak itu. Habib itu zaman dulu masaknya pakai tungku, pakai ditiup sampai nangis. Kena suatu ketika Habib kan agak gatal. Kata abah, ye siap-siap. Besok abah jemput mau tak bawa periksa ke dokter.
Pulangnya dari Surabaya, abah jemput ke pondok. Tak tunggu sampai 2 hari nggak datang nggak. Akhirnya Habib melarikan diri. Habib melarikan diri. Lari dari pondok, saya lari dari pondok. Ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Lari dari pondok karena abah nggak datang nggak. Mulai dari tangan ya sampai ke kaki, maaf sampai ke itu. Ngerti kan? Ya. Kena gatal-gatal semua. Nggak datang-datang, akhirnya pulang sampai ke rumah ketemu sama abah. Nah kok kamu kok pulang, kamu pamit apa enggak? Nggak pamit bang, abah bilangnya mau dijemput sampai 2 hari nggak dijemput sama abah. Disuruh makan, habis makan mandi, habis mandi langsung periksa dokter, dikasih obat, langsung dibalikkan ke pondok hari itu juga. Nyampe ke pondok, abahnya Habib ini, orang tuanya Habib ini bolak-balik, Kiai minta maaf Kiai, maafkan anak saya Kiai, ikhlaskan, ridhokan. Katanya abah, minta maaf, nggak apa-apa Beb, apa namanya juga anak-anak kelas 3 S. Maklum pondoknya nggak jauh soalnya, dekat soalnya. Habis itu diantarkan ke pondok, lalu abahnya Habib bilang, ingat pesan abah baik-baik nak ya, kalau kamu pengen dapat ilmu manfaat, kalau kamu pengen dapat ilmu yang barokah, patuhi peraturan pondok, taat kepada gurumu, insya Allah ilmu manfaat, ilmu barokah. Walaupun ilmumu setinggi langit, tapi kamu gak patuh terhadap peraturan pondokmu, tak patuh terhadap gurumu, ilmumu gak akan manfaat kata abahnya. Beliau mengatakan satu kata lagi, abah memondokkanmu bukan, abah tidak ingin agar kamu jadi orang pintar, bukan, tapi abah memondokkanmu ke pondok agar kamu jadi orang yang baik. Jadi apa? Jadi orang yang baik. Jadi abah saya ini mondokkan Habib ini bukan jadi orang yang pintar kata abah, tapi jadi orang yang baik. Kenapa? Orang pinter belum tentu baik. Orang pinter belum tentu baik. Ada orang pinter tapi nggak baik. Ada orang bodoh tapi baik. Sekarang Habib mau bertanya, lebih mudah mana membaikkan orang yang pinter atau membaikkan orang yang bodoh? Lebih mudah mana membaikkan orang yang pinter atau membaikkan orang yang bodoh? Lebih baik, lebih mudah. Sudah pinter, kalau sudah pinter mau dibaikkan repot. Itu para korupsi, para koruptor bukan nggak pinter, dia pinter tapi nggak bisa, sulit dibaikkan karena terlalu pinter. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka santriwati semuanya perhatikan, kalau kalian semua pengen jadi santri-santri yang punya ilmu yang manfaat, menjadi santri-santri yang punya ilmu yang barokah, patuhi perintah guru. Kata abah saya memondokkan ke pondok agar jadi orang yang baik dan jadi orang yang mengerti. Mengerti apa? Mengerti kepada peraturan pondok dan mengerti terhadap peraturan yang disampaikan oleh guru, perintah yang disampaikan oleh guru. Paham ya? Paham ya? Kalau pengen ilmu yang manfaat, wa irsyadu ustadzin, patuh terhadap perintah guru. Berhubung ini cerita tentang Fatuh, Al-Fakir ini ingat kepada satu cerita. Ceritanya Syekhona Khalil Bangkalan. Kalian kenal nggak dengan Syekhona Khalil Bangkalan? Kenal bangga? Tidak kenal ya? Kalau Kiai Hashim Asy'ari, Syekhona Kiai Hashim Asy'ari kenal apa enggak? Kiai Hashim Asy'ari itu adalah pendiri NU. Siapa NU itu? NU itu apa itu? Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim Asy'ari ini pendiri majelis terbesar yang ada di Indonesia, namanya Nahdlatul, yang disingkat jadi NU. Kiai Hashim Asy'ari ini berguru kepada
Syekhona Muhammad Khalil Bangkalani yang ada di kota Bangkalan di Madura. Mudah-mudahan kalian semua diberikan panjang umur satu afiat, rezekinya lancar, suatu saat bisa sampai kota Bangkalan di Madura. Syekhona Khalil Bangkalani punya santri. Santrinya banyak. Ya mungkin kurang lebih sekitar 60. Dalam riwayat dikatakan hanya 40, nggak akan lebih dari itu. Tidak sampai 100, 60 atau 40. Namanya orang punya santri, ada yang pinter, ada yang bodoh. Itu biasa. Ada santrinya Syekhona Khalil namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Nah, orang Madura itu suka nyingkat-nyingkat. Kalau Abdullah dipanggil Dola. Abdullah dipanggil Dola. Kalau ada nama Abdurrahim, nama orang Madura dipanggil Durahim. Itu orang Madura. Ada namanya Muhammad Hasan, dipanggil Matasan. Disingkat sih. Dola ini santri yang bodoh. Saking bodohnya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, juga nggak bisa nulis. Di sini ada yang nggak bisa nulis? Ada nggak? Yang nggak bisa nulis? Nggak. Yang nggak bisa baca? Nggak ada. Yang nggak bisa berhitung? Nggak ada. Sebodoh-bodohnya santri yang ada di yayasan ya Sabil Ulum ya Diniyah Islamiyah pasti bisa nulis, bisa baca dan bisa berhitung. Ini Abdullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Saking bodoh. Cuman dia orang yang nggak pernah satu kali pun melanggar perintah guru. Nggak pernah satu kali pun melanggar peraturan pondok patuh. Kerjaannya Abdullah ini bersihkan masjid. Karena Syekhona Khalil pernah berpidato ngaji kitab, dia baca hadis Nabi yang berbunyi sab'atun yadilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana 7 golongan tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu. Di antaranya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seorang laki-laki yang senang pada masjid. Jadi Abdul ini kerjaannya tuh sapu-sapu di masjid. Kalau ada temannya naik ke langgar atau ke masjid ya, masjid kalau itu ya, sandalnya dibalik. Bukan hanya sandalnya kiai yang dibalik, bukan hanya sandalnya abi atau abu yang dibalik, tapi sandal temannya dibalik semuanya. Pengen dapat berkah. Orang kalau sudah bisa membalik sandal temannya, dia akan menghilangkan kesombongan dalam hatinya. Tidak merasa lebih baik dengan temannya. Dipraktekkan. Kalau kalian pengen dapat keberkahan dari teman-teman kalian, balik sandal temannya. Siap? Besok dipraktekkan. Semua sandal ada temannya naik, dibalik semua. Jadi temannya turun langsung itu kerjanya Abdullah. Zaman dulu nggak ada PDAM, maka Abdullah kerjanya ngisi jeding sebelah utara penuh, pindah ke selatan penuh, pindah ke utara. Kalau di kamar mandi pesing disikat sama Abdullah. Ada sarang laba-laba dibersihin sama Abdullah. Kerjaannya di masjid. Kalau ada kiai atau abu nabi naik ke masjid, dipegang sandalnya. Bagian pegang sandal. Jadi Abdullah ini kemana-mana. Kiai Khalil itu pergi pengajian, Abdullah ikut. Pegang sandal. Suatu ketika Abdullah dipanggil sama kiai. Dul, sini Dul. Iya kiai. Dul, aku minta tolong Dul. Tolong jualkan biji nangka di pasar. Zaman dulu baca klik. Tidak ada apa-apa, bahkan biji nangka dijual buat dimakan di kota Madura, di kota Bangka. Kata Dul, Kiai minta maaf Kiai, saya nggak bisa berhitung Kiai, nggak bisa berhitung. Oh nggak apa-apa Dul, aku ajarin kamu berhitung. Seneng Abdul, mau diajarin Syekhona Khalil berhitung. Ingat Dul ya, biji nangka 10 laku 1 sisa
Aku udah tahu hitung semua ini. Tahu nggak? Biji nangka 10, laku 1, sisa? Baru pinter karena diajarin Pak Habib ya. Biji nangka 10, laku 1, sisa? Jadi Abdul itu berangkat ke pasar sambil bawa berunang. Berunang itu bahasa Madura. Yang itu tak wadah yang terbuat dari bambu di ayam. Berisi biji nangka. Berangkat ke pasar sambil dibaca, sambil ingat-ingat biji nangka 10 laku 1 sisa 9, biji nangka 10 laku 1 sisa 9, biji nangka 10 laku 1 sisa. Takut lu lupa sampai ke pasar dijual karena Abdul ini orang yang jujur, subhanallah, laris laku semuanya. Sehingga apa? Abdul setiap seminggu sekali, ya, kadang-kadang 2 minggu sekali jualan biji nangka ke pasar. Singkat cerita, Syekhona Khalil Bangkalan ini mau berangkat naik haji. Zaman dulu berangkat naik haji. Abdul dikasih kabar sama abangnya. Abangnya suka bully. Kakak kelasnya suka Dul. Apa bang? Kau dengar kabar nggak? Apa bang? Kiai kita Syekhona Khalil mau berangkat naik haji. Terus bang, kan kau yang biasa pegang sandal, kau bilanglah ke Kiai kau mau ikut. Disuruh kan kau yang bagian pegang sandal tuh. Kalau kau tak ikut, siapa yang pegang sandalnya Kiai? Kata Abdul, oh iya bang ya, aku kan bagian pegang sandal ya. Kalau aku tak ikut, siapa pula yang pegang sandalnya Kiai? Berangkat pergi ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Dul, ada apa Dul? Anu Kiai ada yang mau diomongin Kiai. Sini Dul. Kenapa Kiai? Kenapa Dul? Katanya Kiai mau pergi naik haji. Iya betul Dul. Doain ya Dul ya, mudah-mudahan diberikan perjalanan lancar sampai pulang pergi selamat. Abdul diem lagi, nggak pulang-pulang. Ada apa lagi Dul? Anu Kiai. Anu apa Dul? Anu Kiai. Jadi anu ini satu bahasa 1000 makna ya. Anu apa Dul? Anu Kiai. Abdul mau ngomong tak? Takut mau ngomong tak? Anu apa Dul? Saya mau ikut Kiai. Ngapain Dul? Mau ikut Kiai naik haji. Nah ngapain kamu ikut Dul? Kiai, saya kan bagian pegang sandal ya. Kalau saya tak ikut, siapa yang pegang sandal Kiai? Kalau sandal Kiai tak ada yang megang, nanti sandal Kiai hilang. Maka saya harus ikut. Saya harus ikut. Bener Dul, kamu bagian pegang sandal. Tapi berangkat ke Mekah ini jauh Dul. Berangkatnya ini 1 bulan. Manasiknya 1 bulan. Pulangnya 1 berapa bulan? Berangkatnya 1 bulan. Manasik haji 1 pulangnya perjalanannya 1 bulan. Berapa bulan? 3 lama Dul. Biayanya banyak. Udah gak usah ikut, kamu pulang ke pondok. Abdul sedih pergi pondok nangis. Pulang singkat cerita, dapat 1 bulan. Abdul diem di pondok, ketemu lagi sama abang yang suka bully. Dul, kau udah ikut Kiai Dul? Udah bang, tak boleh bang. Dul, kalau kau udah ikut Dul, nanti yang pegang sandalnya Kiai siapa Dul? Kalau sandalnya Kiai hilang, kau tanggung jawab kau Dul. Abdul nangis, ya Allah, nanti sandalnya Kiai hilang ya Allah. Sandalnya Kiai hilang ya Allah. Abdul ingat sama sandalnya Kiai. Subhanallah, sandalnya aja dibuat berat sampai nangis gak jadi. Ya Allah, nanti sandalnya Kiai hilang toh. Ya Allah, sandalnya Kiai hilang ya Allah. Temennya takut karena Abdul teriak-teriak sandalnya Kiai, takut hilang. Tuh, berhenti. Tambah nangis, ya Allah, sandalnya Kiai hilang ya Allah. Ya Allah, sandalnya Kiai hilang ya Allah. Berhenti. Ada apa bang? Kau punya amalan enggak dari Kiai? Kau punya amalan enggak dari Kiai itu? Ada bang. Coba Dul, kau ambil wudhu, habis ambil wudhu, sholat 2 rakaat di masjid, sholat hajat Dul, kemudian kau singgah di depan imaman,
Kau sila, hadap ke barat, pejamkan mata, kau baca amalan yang dikasih ya. Aduh langsung semangat langsung tuh ya. Diniatkan nyusul ya. Langsung berangkat ke Mesir pergi mau nyusul kiai saya ini. Langsung ambil namanya orang langsung ambil wudhu, pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, habis itu bersila, hadap ke bawah. Kata kawannya, kata abangnya suruh pejam mata, suruh baca amalan yang dikasih ya. Pejam mata langsung baca. Biji nangka 10 aku bisa. Biji nangka 10 laku 1 sisa. Apa? Biji nangka 10 laku 1 sisa. Bareng-bareng. Biji nangka 10 laku 1 sisa. Tiba-tiba Abdul dengar suara lagi mencem. Labbaik Allahumma laka labbaik. Labbaik Allahumma laka labbaik. Abdul terkejut, kok ada suara orang teriak nih. Dibuka matanya, sekali dibuka Abdul ada di depannya Ka'bah, pas di depannya Hijri Ismail. Abdul terkejut, ini Ka'bah beneran apa bukan ya? Karena Abdul gak pernah lihat Ka'bah, kayak Ka'bah kayak bukan ini. Syekhona Khalil Bangkam lagi toh. Pas waktu tawaf ternyata Abdul lagi duduk. Kenapa kau duduk di sini, Dul? Saya ikut kiai. Ikut ya. Ya Allah, Dul. Ini buat tawaf, Dul. Kenapa kau duduk sendiri kok? Ayo bangun. Disuruh orang semuanya pada tawaf, Abdul bersila sendiri. Dibawa tawaf sama Syekhona Khalil Bangka. Ya Allah, Dul, orang tawaf itu Dul pakai baju ihram, kau ini pakai baju batik lagi kau ini. Pakai baju batik, kancingnya setak 2. Pakai sarungnya ini sudah melungker. Apa namanya bahasa Aceh ini? Sudah begulung. Apa namanya kiai? Begulung. Hampir sampai ke lutut. Pakai kopiah hitam kakinya abang itu. Cuman saking lamanya dipakai sampai warna kuning warnanya. Tawaf. Kiai Syekhona Khalil sudah dapat 4 tawaf, berarti kurang berapa? Kurang 3 kan 7 kali putaran. Dul, aku sudah selesai Dul, kamu kurang 4 tawaf lagi Dul ya. Kau tawaf selesaikan Dul ya. Nanti habis tawaf kamu sholat di Hijri Ismail. Habis sholat di Hijri Ismail, sholat di Maqam Ibrahim. Habis kau sholat di Maqam Ibrahim, kau berdoa di Multazam. Apa itu Multazam? Pancuran dari emas. Tempatnya berdoanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan semua santri nanti jadi orang sukses, bisa naik haji ke Mekah. Nanti Dul, sudah selesai tawaf, sholat, berdoa, nanti aku tunggu di pinggir dulu ya, aku mau ngaji. Kata Syekhona Khalil Bangka. Kalau selesai tawaf, sholat, berdoa, Abdul berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ya Allah orang yang mempunyai ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Itu pintanya Abdul. Berangkat ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil sudah selesai sholat Khalil. Sudah tawaf nak, sudah kiai. Sudah sholat nak, sudah kiai. Sudah berdoa nak, sudah kiai. Dul, sekarang kamu pulang Dul. Kiai, saya pulang bareng siapa Kiai? Lah kamu tadi kesini bareng siapa Dul? Anu Kiai. Anu apa Dul? Anu Kiai. Anu gimana Dul? Saya tadi disuruh kawan Kiai, disuruh nyusul Kiai, disuruh baca doa yang dulu pernah dikasih Kiai katanya. Doa apa itu Dul? Syekhona Khalil tanya, Syekhona Khalil bertanya, doa apa itu Dul? Dibaca, biji nangka 10, laku 1 sisa. Bareng-bareng, biji nangka 10. Astagfirullah Dul, doa apa itu Dul? Syekhona Khalil aja terkait. Mana ada doa biji nangka 10 laku 1 9. Ya sudah Dul, ayo duduk Dul. Kau lihat Ka'bah, sila pejamkan mata, kau baca lagi doa itu. Waktu semangat langsung dulu, karena diperintah ya.
Duduk bersila ada ke kamar seperti mata. Bikin angka 10. Bikin angka 10 laku satu bisa. Baru baca 3 kali Abdul baca. Tiba-tiba sepi. Sepi. Dibuka matanya, Abdul sudah ada di masjidnya Syekhona Holi Bangkalan di Madu. Gak perlu bahasa Arab, cuman bikin angka 10, laku satu sisa, bisa nyampe ke Mekah. Santri-santri kalau pengen nyampe ke Mekah, nanti malam coba masuk ke kamar mati lampu ya, lampunya dimatiin nanti dibaca apa enggak? Apa? Apa kan? Coba bareng-bareng bikin angka 10. Ke barat niat pergi Mekah ya, bisa nggak? Mati lampu coba nanti ya, kalau nggak pindah ke WC nanti ya. Allahumma Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak perlu bahasa Arab, cuman bikin angka 10, laku satu sisa, bisa sampai ke Mekah karena kepatuhannya terhadap guru. Maka wa irsyadu ustadzin, kalau kalian pengen dapat ilmu manfaat, ilmu barokah, patuhi guru kalian, patuhi tata tertib pondok kalian. Sekecil apapun ilmu yang kalian dapatkan, pasti ilmu tersebut akan membuat kalian dekat dengan Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang terakhir, waktu zaman, dan waktunya harus baik. Tidak ada orang mondok 3 tahun langsung jadi syekh, jadi ulama. Tidak ada. Coba tanya ke Agung berapa tahun beliau mondok. Pasti bertahun-tahun, 10 tahun ini ada tempuh. Dari pondoknya 13 tahun sampai sekarang belum selesai Mas Yan. Orang kalau pengen jadi alim ulama, ngerti ilmu agama, harus tulus zamani, cari ilmu yang lah. Insya Allah dapat ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, 6 dicatat oleh kalian baik-baik, diamalkan, insya Allah pulang dari pondok kalian akan mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Ilmu yang membuatkan dekat dengan Allah, ilmu yang menjauhkan kalian daripada surganya, daripada nerakanya Allah, dan mendekatkan kalian ke surganya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sebelum diakhiri Habib ada oleh-oleh, mau Banda? Nah ini Kiai, saya izin Kiai mau kasih ijazah ke anak ya. Ini ijazah, ini doa bagikan. Doa ini agar kalian diberikan kekuatan iman oleh Allah dan meninggal dalam husnul khatimah. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca zikir ini insya Allah akan diberikan kecerdasan, kecerdasan pikiran dan kebersihan hati. Udah usah perhatikan Habib pasti kebagian. Langsung bagi belakang banyak itu. Nah, langsung bagi. Ambil satu saja kamu. Ambil satu pindah belakang. Apa terus? Udah ambil satu kasihkan belakang lagi. Terus seperti itu. Nah, terus geser ke belakang semuanya. Nah, bagi dulu, dibagi dulu ya, bagi dulu. Gak usah berebut, insya Allah kebagian. Kalau nggak kebagian, besok biar pengurus yang fotokopikan, ya. Habib, udah Habib, kasihkan pengurus aja Habib, biar nanti difotokopi saja, takutnya cukup Habib. Udah cukup? Sudah ya? Ada yang belum? Sudah? Yang belum dikasih apa? Sudah? Dibagikan lagi? Sudah ya? Sudah ya, Ustaz, yang belakang, yang kebagian kasih lagi. Ini bagian belakang, ini bagian depan aja Ustaz belum. Perhatikan semua ya. Tidak apa-apa. Kalian nggak dapat, nggak apa-apa, bisa fotokopi besok atau bisa nulis ya. Yang penting perhatikan penjelasannya ya. Orang yang baca zikir ini oleh Allah akan dijaga imannya dan akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua, orang yang istiqomah baca zikir ini akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu.
dan kebersihan hati. Hati akan bersih, mudah mendapatkan ilmu, mudah mendapatkan hidayah, mendapatkan keberkahan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang istiqomah baca doa ini akan dijauhkan daripada fitnah syaitan. Orang yang suka ngelamun, sering kemasukan jin, ya, kejinan, kesurupan, baca doa ini istiqomah, insya Allah akan dijauhkan dari fitnah syaitan. Kenapa? Dikatakan la ilaha illallah husni, faman dakhala husni salima min iqabi. Allah berfirman dalam hadis Muslim mengatakan la ilaha illallah adalah bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang masuk pada bentengnya Allah akan diselamatkan oleh Allah, akan dijauhkan daripada bala Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kalian juga ngamalkan ini, insya Allah rezeki orang tua kalian akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Kalau ada ibu keluarga yang tidak punya anak, ya, sulit punya anak, insya Allah kalau baca zikir ini, insya Allah akan mudah diberikan keturunan karena di sini ada istighfar. Ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana, kata Allah dalam Al-Quran, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan dari langit, Allah akan tumbuhkan dari bumi harta yang melimpah, rezeki yang banyak, dan Allah akan memberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan banyak lagi, ya. Orang yang istiqomah baca ini insya Allah tatkala sakaratul maut dia mudah mengucapkan lafaz la ilaha. Dan orang yang bisa mengucapkan lafaz la ilaha, orang tersebut akan masuk surga. Man akhir kalamu min dunya qaula la ilaha illallah jannah. Orang yang tatkala akhir hayatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha, dia pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi tidak mudah bisa mengucapkan lafaz la ilaha kecuali orang-orang yang biasa melatih lidahnya, radbun min dzikrillah, bahasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda apa? Yajidu imanakum akthiru min qauli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dengan memperbanyak membaca lafaz la ilaha. Habib akan baca doa ini nanti ketika sampai di lafaz la ilaha illallah, kalian baru mengikuti. Habib talqin namanya, ya. Selesai Habib la ilaha illallah baru mengikuti la ilaha illallah. Kemudian al-mawjud fi kulli zaman, diikuti lagi al-mawjud fi kulli zaman dan seterusnya. Yang tidak pegang cukup perhatikan aja, ya, dengarkan Habib ngomong, insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Makan. Al-Mahmud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Madhkur bi kulli lisan. Al-Madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-Ihsan. Al-Ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Kullu yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah. الشيطان يا قديم الإحسان
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أجزتكم هذه الدعاء كما أجزني جميع سيخي ومرب روحي والخصوص الحبيب حسين بن عبد الله السقاف والحبيب أحمد بن علي السقاف والحبيب توفيق بن عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب مرضى الله بن أبو بكر بن طاهر بنية الصالح وأن الله يدخلنا في نيتهم وأمنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدهم وعلومنا على وبفرضنا أعمال وعلى الدنيا بنية لقضاء حاجتنا وحاجتكم من حوائج الآخرة خصوصا أبون وحاجة جميع أساتذته وأن الله يجعل حاجتنا حاجة مقبولة ونتمنى صالحة بإذن محمد أزمت ولكل نية صالحة جميلة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر وأسرار الفاتحة. Doa ini dibaca setiap ba'da maghrib atau subuh ketika doa tersebut tidak bertentangan atau bersamaan dengan kegiatan pondok. Jadi terserah abun. Jadi kalau abun membolehkan dibaca ya. Ini emang Al-Fakir dapat amanah untuk menyebarkan zikir ini. Kalau bagi asatid, para abun, para abi yang pengen membaca atau pengen mengijazahkan itu harus talqin. Ditalqin seperti Al-Fakir, baca ayat suci Al-Quran yang tadi, habis baca ayat suci tadi dilanjutkan dengan baca hadis Nabi tersebut, kemudian diucapkan lafaz la ilaha illallah dan diikuti oleh jamaahnya. Jamaahnya, santri-santrinya mengikuti. Kalau dibaca sendiri-sendiri, maka harus dibaca dari awal sampai akhir. Kalau nggak bisa baca subuh, baca maghrib. Maghrib nggak bisa baca waktu subuh. Disesuaikan waktunya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Habib akan mengucapkan, saya ijazahkan doa ini sebagaimana Habib mendapatkan ijazah daripada guru Al-Fakir. Untuk santriwan-santriwati yang hadirin sekalian, nanti dijawab ya, saya terima ijazahnya Habib seperti itu ya. Saya ijazahkan doa ini sebagaimana Al-Fakir mendapatkan ijazah daripada guru Al-Fakir untuk santriwan dan santriwati dan para hadirin sekalian. Nah, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Al-Fakir karena sudah langsung mau berangkat. Yang terakhir abun ya, para abi semuanya, para tengku, saya ini ada tabligh keliling, ada dakwah keliling. Itu tujuannya karena Al-Fakir sedang membangun pondok abun di Malang, karena baru berjalan 2 tahun, baru pasang cor buat pondok kami. Ternyata kena makhluk Allah yang bernama Corona. Kenal kan? Jadi bangunannya mandek tahun ya. Jadi Al-Fakir ini keliling diantaranya untuk penggalangan dana. Nanti para abun ya atau para wali santri yang ingin mendapatkan oleh-oleh dari Malang, Al-Fakir bawa foto, ada sisa fotonya Ki Hasyim Asy'ari dan fotonya Habib Lutfi Pekalongan. Yang lain sudah habis sudah. Hanya itu saja kalau nggak salah. Ya betul ya. Terus ada juga sarung, ada juga baju yang keuntungan daripada penjualan ini kami pakai untuk membangun pondok pesantren kami di Malang, untuk beli semen, buat beli batu, untuk kerikil pasir. Mudah-mudahan pondok Habib cepat diselesaikan oleh Allah, dilancarkan pembangunannya. Santri-santri yang di Malang dijadikan santri-santri soleh-solehah, ilmu yang mantap dan barokah. Amin amin ya. Yang benar dan yang hak itu patut diikuti, sedangkan manusia tidak pernah luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.